Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Rahasia ini. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita penuh emosi dan pelajaran hidup. Kali ini kita akan mendengar kisah nyata yang terjadi pada seorang TKW Indonesia di tahun 2020, penuh pengorbanan dan perjuangan. Tahun 2020, di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang wanita bernama Vera. Ia adalah ibu muda berusia 28 tahun yang memiliki satu anak laki-laki, Adnan, yang baru berusia 5 tahun. Ekonomi keluarganya sulit. Suaminya, Budi, bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tak menentu. Vera merasa tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran bekerja sebagai TKW di Malaysia demi masa depan anaknya. Vera mendapatkan pekerjaan di sebuah keluarga kaya di Kuala Lumpur. Majikannya, Tuan Ibrahim, adalah pria berusia 55 tahun yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Istrinya, Puan Rahimah, sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis. Kehadiran Vera di rumah mereka awalnya disambut baik, dan ia bekerja dengan tekun untuk menjaga kepercayaan majikannya. Setiap bulan, Vera mengirim sebagian besar gajinya ke kampung halaman, berharap bisa membayar utang dan menyekolahkan Adnan dengan layak. Namun, seiring waktu, suasana rumah itu mulai terasa aneh. Tuan Ibrahim sering mencari alasan untuk berbicara lebih lama dengan Vera. Mulai dari sekadar bertanya soal masakan, hingga memuji betapa rajinnya Vera bekerja. Awalnya, Vera menganggap itu adalah cara Tuan Ibrahim untuk bersikap ramah. Namun, ketika perhatian itu semakin sering dan terlalu pribadi, Vera mulai merasa cemas. Pada suatu malam, ketika Puan Rahimah sedang bepergian ke luar negeri selama beberapa hari, Vera dipanggil ke ruang kerja Tuan Ibrahim. Ia diminta untuk mengantarkan kopi. Dengan gugup, Vera mengetuk pintu dan masuk. Tuan Ibrahim mulai berbasa-basi seperti biasa, menanyakan kabar keluarga Vera di kampung. Namun, obrolan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Ia mulai bertanya, apakah Vera pernah merasa kesepian jauh dari rumah. Hati Vera mulai berdebar. Ia tahu percakapan ini menuju arah yang salah. Meski merasa tidak nyaman, ia tetap menjaga sikap sopan. Vera berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menjawab singkat dan buru-buru pamit keluar. Tapi Tuan Ibrahim menahannya, memintanya untuk tetap tinggal lebih lama. Vera bingung harus berbuat apa. Suasana malam itu membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Ia takut membuat majikannya marah, tapi ia juga tahu situasi ini tidak benar. Dari malam itu, kehidupan Vera di rumah majikannya berubah. Tuan Ibrahim mulai menciptakan situasi yang membuat Vera tidak bisa menghindar. Vera mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa setelah malam itu. Namun, bayangan percakapan di ruang kerja Tuan Ibrahim terus menghantuinya. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Tuan Ibrahim semakin sering mencari alasan untuk mendekatinya. Mulai dari meminta bantuan di luar tugasnya, hingga menciptakan percakapan yang tidak perlu. Suatu sore, ketika Puan Rahimah sedang dalam perjalanan bisnis, Vera diminta membantu Tuan Ibrahim di kebun belakang. Vera merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak bisa menolak karena takut kehilangan pekerjaannya. Saat mereka hanya berdua di sana, Tuan Ibrahim mulai berbicara dengan nada yang lebih akrab, bahkan menanyakan hal-hal yang sangat pribadi, seperti apakah Vera bahagia dengan kehidupan pernikahannya. Apa suamimu cukup membuatmu bahagia, Vera? Tanyanya sambil menatap langsung ke mata Vera. Pertanyaan itu membuat Vera terdiam. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menjawab singkat, "Alhamdulillah, cukup, Pak." Namun, Tuan Ibrahim tidak berhenti. Ia mulai memberikan janji-janji kosong, seperti menawarkan bantuan keuangan jika Vera merasa kesulitan. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Vera tidak perlu khawatir dengan pekerjaannya, karena ia akan selalu melindunginya. Hari demi hari, tekanan itu semakin besar. Vera merasa tidak berdaya.
ia mulai menghindari ruang kerja dan kebun belakang. Namun Tuan Ibrahim selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Pada suatu malam yang sunyi, Vera dipanggil lagi ke ruang kerja Tuan Ibrahim. Kali ini, suasananya jauh lebih tegang. Tuan Ibrahim menyampaikan perasaan yang selama ini ia pendam. "Vera, kamu tahu, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku ingin membantumu, tapi aku juga ingin kamu bahagia di sini." Kata-kata itu membuat Vera merinding. Ia tahu apa yang Tuan Ibrahim maksud, namun ia tidak berani menyuarakan penolakannya. Dengan hati-hati, Vera mencoba menolak tawaran Tuan Ibrahim, mengatakan bahwa ia hanya ingin fokus bekerja demi anaknya di kampung. Tapi Tuan Ibrahim tidak menyerah. Ia mulai memberikan tekanan emosional, membuat Vera semakin terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia hindari. Pada suatu hari, keadaan menjadi tak terkendali. Tuan Ibrahim memanfaatkan kekuasaannya untuk mendekati Vera lebih jauh. Ia memaksa Vera untuk tetap berada di rumah, meski pekerjaannya sudah selesai. Vera merasa terkurung, seperti tidak memiliki jalan keluar. Dalam ketakutan dan kebingungan, ia hanya bisa menangis diam-diam setiap malam, berharap ada jalan untuk keluar dari mimpi buruk ini. Vera merasa kehidupannya semakin tidak terkendali. Tekanan dari Tuan Ibrahim semakin berat, dan ia merasa terperangkap dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa, berharap ada kekuatan untuk mengakhiri penderitaannya. Namun, keadaan memburuk saat Vera mendapati dirinya menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ketika tanda-tanda itu semakin jelas, Vera merasa sangat terpukul. Ia tahu ini akan menjadi bencana besar bagi hidupnya. Dengan hati hancur, Vera mencoba mengingat setiap detil bagaimana ia bisa sampai pada titik ini. Tuan Ibrahim yang semula bersikap hangat, kini berubah menjadi ancaman nyata. Vera merasa ia tidak punya tempat untuk lari atau siapapun untuk meminta bantuan. Namun, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Vera sadar ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus melakukan sesuatu demi dirinya dan anaknya yang menunggu di kampung. Dalam keputusasaan, Vera mulai mencari cara untuk keluar dari rumah itu. Ia memanfaatkan waktu ketika Tuan Ibrahim tidak berada di rumah untuk menghubungi seorang teman sesama TKW yang ia kenal lewat komunitas pengajian. Temannya, Rini, memberi semangat kepada Vera untuk melaporkan situasinya kepada pihak berwenang di Malaysia. Dengan keberanian yang terkumpul, Vera memutuskan untuk mengambil langkah berani. Pada suatu pagi, ketika ia tahu Tuan Ibrahim akan sibuk di luar rumah, ia menyusun rencana untuk melarikan diri. Vera membawa sedikit barang miliknya dan surat-surat penting, lalu pergi ke rumah Rini. Di sana, mereka bersama-sama pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Ketika laporan Vera diterima, pihak berwenang segera melakukan investigasi. Tuan Ibrahim dipanggil untuk dimintai keterangan. Berita ini mengguncang komunitas sekitar, termasuk keluarga Tuan Ibrahim sendiri. Meski awalnya Vera merasa takut akan balas dendam dari majikannya, ia menemukan keberanian dalam kebenaran yang ia bawa. Dengan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia dan komunitas TKW di Malaysia, Vera akhirnya mendapatkan perlindungan. Setelah berbulan-bulan proses hukum yang melelahkan, Vera kembali ke kampung halamannya. Ia membawa luka yang dalam, tetapi juga pelajaran berharga tentang kekuatan dan keberanian. Meski hidupnya tak akan pernah sama, Vera memutuskan untuk memulai kembali, membesarkan anak-anaknya dengan cinta dan harapan. Cerita Vera adalah pengingat akan kekuatan seorang wanita, yang meskipun berada dalam situasi terberat sekalipun, mampu bangkit dan melawan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih telah mengikuti kisah Vera yang penuh pengorbanan dan keberanian ini. Dari cerita ini, kita belajar bahwa dalam situasi seberat apapun, selalu ada kekuatan di dalam diri kita untuk melawan ketidakadilan.
Jangan pernah takut untuk mencari bantuan dan berdiri untuk kebenaran. Jika kisah ini memberikan pelajaran atau menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kami ingin tahu pendapat Anda tentang kisah ini dan apa yang bisa kita pelajari bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang pastinya tak kalah menarik dan penuh makna. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.